Diskusi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sedang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Kami tidak berniat menyinggung instansi apapun ataupun SARA. Jika memang kami menyebutkannya, hal itu dikarenakan hal tersebut merupakan pokok bahan informasinya. Diskusi ini mengandung banyak candaan sarkastik dan satir. Maka dari itu, mohon pahami dengan benar perkataan kami ya, wahai penonton cerdas Indonesia. Halo untuk para penonton setia kami. Kembali lagi bersama gua Galih dan rekan gua Hafiz Umar Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari yang mulia ini, kita akan bahas tentang apa, Bis? Kita akan merecap timeline dari PPKM yang sudah diterapkan di Indonesia. Timeline udah kayak Avenger nih, gimana nih? Multiverse aja. Waduh. PPKM multiverse. Levelnya aja udah 4 sekarang. Jadi kita tuh udah pernah pindah ke universe lain yang dimana Prabowo itu sebagai presiden. Wah. Nah, jadi mungkin ada beberapa orang Indonesia yang kurang mengetahui lah bahwa PPKM itu sebenarnya udah ada 4 level. Yoi, kan gue bilang udah kayak Avenger. 4 level. Enggak, masalahnya gini, men. Helm PUBG aja sampai 3. Wih, gila, bener ya. Armornya aja paling mentok 3 aja. Ini PPKM sampai 4. Disitulah titik di mana itu tahu bahwa Indonesia sedang tidak baik. Iya, betul. Jadi sebenarnya mungkin beberapa dari orang Indonesia juga nggak tahu bahwa PPKM tuh bukan hanya diterapkan di tanggal 3 Juli aja. Sebenarnya di bulan-bulan sebelumnya juga sudah ada PPKM ini, cuman emang tidak darurat. PPKM itu singkatan dari perberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat doang, bukan kegiatan pejabat. Wow. Nah, jadi PPKM yang pertama sebenarnya sudah diberlakukan di Jawa dan Bali di tanggal 11 sampai 25 Januari. Januari 2021 nih ya. Ya, 2021 itu tuh ketika memang angka-angka Covid sedang naik-naiknya. Dan kenapa cuma diterapkan di Jawa dan di Bali? Emang itu 2 kota yang emang trafficnya tuh paling tinggi gitu untuk Covid. Itu PPKM yang pertama ya, 11 sampai 25 Januari. Dan ada PPKM mikro. PPKM mikro ini to the next level. Ini diterapkannya di seluruh provinsi di Indonesia mulai tanggal 9 Februari. Ini yang lagi hot. Apa lagi yaitu PPKM darurat. Yang baru diterapkan kemarin tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Oh, PPKM darurat itu kemarin berarti? Iya, yang kemarin itu tuh namanya tuh PPKM darurat. Anda sendiri seorang jurnalis. Hal yang akan kita fokuskan, yang akan dibahas di video ini cuman di PPKM darurat aja ya guys ya. Pada awalnya PPKM darurat juga seperti PPKM yang pertama hanya akan diterapkan di Jakarta dan Bali. Namun PPKM darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa dan Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi di Indonesia. Baik. Terdiri dari kota Tanjung Pinang dan Batam, kota Singkawang dan Pontianak dan lain sebagainya lah, masih ada kota-kota lain. PPKM darurat disinyalir juga penerapannya tuh jauh lebih ketat daripada PPKM sebelumnya, karena kembali lagi yang tadi daruratnya itu loh. Emergency weh. Iya, kan gak mungkin juga kata darurat diterapkan tanpa ada tujuan. Iya dong. Yang darurat tuh bukan cuman kebijakannya doang, tapi emang Indonesianya juga sedang darurat. Iya, darurat orang pintar. Darurat moral. Waduh. Darurat moral masih mending, darurat iman. Wah. Ini ada beberapa poin, mungkin aturan-aturan di PPKM darurat yang bisa dikatakan akan berhubungan dengan wawancara yang akan nanti kita tayangkan juga ya. Salah satunya yaitu aturannya jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 8 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Baik. Kalau misalkan semuanya ditutup, nanti konsumsi DPR ketika rapat dapat dari mana? Nah, itu dia. DPR kan kalau sedang membicarakan masalah Indonesia harus berpikir dengan serius, kan? Gak boleh lagi lapar, gak boleh lagi lapar gitu, gak boleh lagi tidur, gak boleh. Terus gini juga, Pis, kalau toko kelontong ditutup total gitu ya. Terus pemerintah mau beli bansos. Korupsi dari mana nanti kalau ditutup? Nah, itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, kegiatan di pusat perbelanjaan, mal dan pusat perdagangan ditutup sementara. Maksudnya pusat perbelanjaan tuh di luar yang tadi ya, di luar pasar kelontong, pasar tradisional, swalayan dan supermarket lainnya. Karena kan yang tadi mah emang dikhususkan untuk pembelian bahan-bahan pangan kan. Nah, kalau pusat perbelanjaan lebih ke sandang, mungkin kayak
fashion. Iya tas, baju gitu kan. Oh berarti Iya, mall gitu. lah ya, mall-mall lah. Ya mall-mall ditutup. Justru. Tapi important note juga sebenarnya emang mall tuh ditutup tapi di pusat perbelanjaan sandangnya doang. Kalau misalkan McDonald dan lain sebagainya itu tetap buka. Itu aturan yang kedua ya. Aturan yang ketiga, restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang berada di lokasi tersendiri maupun di luar perbelanjaan mall hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away serta dilarang menerima makan di tempat. Berarti kan ini di luar perbelanjaan, di pusat perbelanjaan dan mall dong. Berarti kalau di mall boleh. Boleh dong ya kan. Makanya ini ambigu juga peraturan nih. Wow. Nah, beberapa pusat juga emang dilarang untuk dine in kan, seperti kafe dan nasi goreng pinggir jalan tuh nggak boleh dine in. Tapi emang anjing nasi goreng pinggir jalan nggak boleh dine in, keren juga namanya. Nasi ke nasi goreng sini ngapain kita dine in? Wey, gils boy. Mantap. Kan mungkin itu perjalanan menuju nasi goreng yang di mall. Itu kan proses, men. Nah, kebijakan ini juga yang lebih tegas diumumkan oleh Jokowi setelah mendapat masukan dari sejumlah pihak, antara lain berbagai menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. Gak mungkin kita tiba-tiba percaya ada PPKM darurat tapi yang ngusulinnya DPR itu. Oh, tidak, harus dari ketenaga kerjaan yang memang di dalam bidangnya. Iya, jangan sampai adain PPKM darurat tapi yang ngusulinnya tuh itu yang partai yang banteng tuh. Wah, yang lagi hot sekali yang kemarin. Iya, yang kemarin baru dikurban tuh. Wah. Itu banteng kerbau sih, guys. Iya juga ya, apa ya? Itu banteng atau kerbau? Kerbau sih. Kalau banteng kan itu western banget, Nen. Oh iya. Kerbau kan lokal, dipakai ngebajak sawah gitu kan. Iya. Iya, kerbau kan lokal. Nah, sama aja kan kayak ngebajak uang rakyat. Wah. Sorry guys, iklan dulu bentar nih. Kalau kalian suka dengan konten-konten yang kami keluarkan, terutama dalam video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena kami butuh makanan untuk penghangat badan. Alright, thank you. Kondisi pandemi yang berkembang cepat dan munculnya varian baru juga menjadi alasan membuat kebijakan yang lebih ketat dan tegas. Nah, ini mungkin ada beberapa alasan juga kenapa PPKM darurat ini sampai diterapkan di luar daerah Indonesia. Sebenarnya ada beberapa tolak ukur yang harus dimiliki setiap daerah itu sebelum PPKM darurat bisa diterapkan. Yang pertama yaitu level asesmen pandemi yang sampai tingkat 4. Tingkat ketirisan tempat tidur atau BOR lebih dari 65%, terjadi peningkatan kasus aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50% dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi. Oh gitu. Jadi kalau di luar daerah itu nggak ada salah satu dari tolak ukur itu, ya nggak akan ada PPKM darurat juga. Nah, ini ada dampak langsung dari PPKM darurat. Oke. Seperti yang kita ketahui, dampak PPKM itu sangat signifikan terhadap masyarakat kecil. Ya, setuju. Terutama Terlihat sekali. Terlihat sekali. Terutama wirausahawan yang sedang membangun karir mereka di dunia usaha mereka gitu. Apalagi kita kalau sekarang ke jalan aja lah, ke jalan raya yang biasanya pinggir kanan kiri tuh ramai dengan pedagang dan lain sebagainya, sekarang jadi malah sepi gitu kan, mungkin gara-gara digusur atau disemprot sama damkar. Atau ada yang ditampol sama Satpol PP gitu. Perihal masalah dampak juga kan kita sendiri gak mau menyediakan opini kita yang tanpa bukti. Kita sendiri udah conduct beberapa wawancara terhadap orang-orang yang sedang mengembangkan usaha mereka pada pelaku pengusaha itu. Pada pelaku pengusaha yang emang terpukul juga gara-gara pandemi ini dan gara-gara kebijakan PPKM darurat ini. Nah, mungkin bisa ditayangkan lah wawancaranya, mangga editor seperti biasa. Langsung kita 1 2 3 tak. Halo, gua Fauzi, tapi biasa dipanggil Bejol sama teman-teman. Gue punya bisnis, alhamdulillah gue punya kedai kopi kecil-kecilan lah ya. Namanya Villar Coffee and Roastery. Gue di sini sebagai ownernya sih. Villar Coffee itu adanya di Bandung, tapi sebenarnya bukan di Bandung kota. Adanya di Kabupaten Bandung Barat, di Jalan Sariwangi Asri 1 nomor 12. Halo, nama saya Eki Nugraha. Saya memiliki usaha warung lah, bisa dibilang warung ya, warung fried chicken sebetulnya. Nama brandnya Hugget Fried Chicken. Itu saya brand sendiri, sudah berjalan sekitar hampir 3 tahun kayaknya deh. Ini tahun ketiga saya. Ini tahun kedua, hampir ketiga gitu. Alhamdulillah karena selama PPKM itu hampir 10 harian, karena gue gak dapat dampaknya, jadi gue masih jualan dine-in kan. Jadinya penjualan gue malah naik justru, karena orang-orang nyari tempat dine-in kan. Nah cuman karena di hari ke-10 itu kebetulan ramai banget di sini, di Villar Coffee.
sepertinya tuh ada warga sekitar atau tetangga yang mengeluhkan bahwa di Villar Coffee itu ramai banget ke lurah sekitar sama patroli juga. Jadinya disamperin tuh sama lurah sama patroli. Setelah disamperin sama patroli atau lurah itu tuh ya udah si Villar tuh tutup sementara 4 hari sampai Idul Adha, dan alhamdulillah hari ini buka lagi sih dine in biasa. Tapi kita kapasitasin sih, maksudnya kita batasin aja gitu maksimal orang di dalam Villar Coffee-nya biar nggak terlalu berisik aja sebenarnya, bukan gara-gara kerumunan ya. Iya. Kalau saya yang terasa adalah konsumen yang rutinitasnya terganggu oleh si PPKM ini. Jadi PPKM ini kan pengetatan dari mulai yang ngantor jadi mungkin 25%, bahkan ada yang 100% nggak boleh ke kantor. Jadi terasa mobilitas sepinya itu di jalanan pada siang hari sebetulnya kalau saya. Makanya itu berimbas. Saya sebetulnya sempat minggu pertama PPKM sih sempat buka. Saya coba survive, tapi setelah dievaluasi 1 minggu ternyata memang dampaknya besar kalau buat saya. Untuk sebagai pembeli yang banyak offline ya, kalau saya itu biasanya orang beli pada offline. Saran gua sih daripada PPKM mending PSBB total. Karena menurut gue itu lebih fair untuk semua bidang usaha, tidak hanya di F&B. Maksudnya dari yang atas sampai bawah itu pengaruh. Kalau menurut gua sih lebih baik PSBB aja gitu. Tapi dengan PPKM ini gua masih bisa bilang ada positif ada negatif ya. Positifnya ya karena memang kesehatan kan nomor 1 ya tetap ya. Kalau misalnya kita nggak sehat juga kita kan nggak akan bisa beraktivitas. Hanya saja sistemnya itu yang mungkin kalau menurut gue ubah sedikit, kayak apa ya dine-in buka aja tapi kapasitas orangnya dimaksimalin, terus jam mereka untuk nongkrongnya dimaksimalin aja, dibatesin gitu, kayak ya 1 kali nongkrong ya paling cuma setengah jam atau 1 jam paling lama. Terus juga di dalam si tempat usahanya itu paling banyak menampung 15-20 orang. Itu menurut gue lebih make sense dibandingkan harus benar-benar tutup terus hanya online dan take away, itu kayaknya nggak make sense. Hal positif mungkin modern trade saya tutup itu jam 7 gitu ya, saya setuju sih itu. Cuman kalau yang tradisional atau pedagang kaki lima sebaiknya jangan tutup jam 7 gitu. Kalau di lingkungan saya kasihannya tuh ada trotoar yang biasa dipakai dagang itu digarisin polisi gitu. Jadi itu nggak boleh dagang sama sekali kan, berarti itu kasihan lah menurut saya, itu agak dikaji lagi gitu. Emang seberkerumun apa sih gitu, emang pedagang kaki lima, sebaiknya ya mereka mah bukan pemain besar ya ibaratnya gitu. Jadi terus emang sekerumun apa sih emang tukang martabak atau warung kopi emangnya sampai puluhan orang juga enggak lah gitu. Jadi sebaiknya kalau saya sih pikirnya untuk UMKM sebaiknya mah kayak PSBB aja, maksudnya masih dibolehin gitu jam 7. Sekelas warung tukang nasi goreng yang gerobak, kasihan dia kan, jadi mulainya harus dari siang makan nasi goreng siang-siang gitu, rada aneh kan. Terus di jam 7 harus tutup, dia harus pasang tempelan, maaf take away saja. Rada kurang masuk akal sebetulnya kalau UMKM, kalau pedagang kaki lima harus disuruh tutup mah, karunya kasihan gitu. Memang secara penerapan prokes kan susah ya. Mungkin hal negatif itu harus dikaji itu. Kalau positif, saya setuju sih modern trade buka jam 10 supaya ekonomi pasar sebelum jam 10 orang belanjanya ke pasar, ke grosir. Terus modern trade jam 7 saya setuju sih. Itu yang potensi sampai malam bisa berkerumun mah justru supermarket kan. Orang belanja lah yang ngantri. Kalau di kaki lima kan nggak ada ngantri-ngantri lah gitu. Cincai gitu. Untuk para pengusaha yang baru mulai atau yang sebidang dengan gua dan sejenisnya lah gitu, kalian harus tetap kuat, kalian harus tetap semangat. Kita jangan pernah kalah oleh peraturan pemerintah yang benar-benar menghambat kita untuk mencari uang, karena kita harus yakin bahwa ini semua pasti akan berlalu kok gitu. Sekarang yang kita harus lakukan adalah gimana caranya untuk berjuang dan selalu berdoa juga sih kepada Tuhan, karena mau bagaimanapun juga yang bisa bantu kita cuma Tuhan. Dan kalau kalian butuh bantuan apapun, gue siap bantu gitu. Bener-bener dalam hati gue tuh kayak, sok kalau misalnya ada coffee shop yang butuh bantuan gue dan gue bisa bantu, gue pasti bantu. Apapun itulah, kayak coffee shop, mau pedagang kaki lima, apapun itu gue bantu, pasti gue bantu gitu. Kayak gitu sih. Ya kalau saya sih, kalau memang mau beralih bisnis tentang bisnis PO,
itu cukup menjadi solusi kalau buat saya ya. Bisnis PO itu cukup menjadi solusi kalau teman-teman di sini punya skill masakan gitu ya. Sistem PO cukup menjadi solusi karena orangnya transfer dulu ya, modal gitu. Ya sabarlah semua, insya Allah akan berlalu. Teruslah gigih gitu, maksudnya terus aja jualan. Cuman kalau pedagang kaki lima ya buka lebih awal lah mungkin ya. Kalau memang harus nurut sampai jam 7 doang, buka lebih awal. Mudah-mudahan ada rezekinya siang juga gitu.